Ya, jadi intinya adalah ketika kita mau mengimplementasikan mikrotik khusus untuk di lapangan ya. Jadi persiapan perangkat yang dibutuhkan sebenarnya ini, yaitu router board real ya, real perangkat. Karena untuk VirtualBox itu hanya simulasi untuk belajar sebenarnya. Jika mempunyai router board fisik ini lebih bagus karena kita langsung mengetahui troubleshooting yang ada di lapangan. Perangkat lain yang dibutuhkan itu biasanya access point, switch, kemudian ada kabel UTP untuk praktek ya 1 meter cukup ya panjangnya, 2 buah, yang satu ke internet, yang satu ke LAN untuk uji cobanya. Nah sebenarnya untuk hal yang kelima ini koneksi internet, kalau mikrotiknya sudah menggunakan tipe RB951 yang ada wireless-nya, kita tidak punya koneksi internet pun tidak masalah ya, karena nanti kita bisa melakukan proses wireless repeater atau tethering lewat HP. Jadi ini untuk mengatasi keterbatasan internet ya. Jadi nanti bisa kita pelajari bagaimana cara mengkoneksikan mikrotik melalui tethering di materi wireless repeater. Nah, ini juga sudah dibahas ya tentang bagaimana step 1 sampai step 12, tinggal kita uji coba klien mengakses internet di VirtualBox. Nanti saya coba demokan ya, sama teman-teman juga harus bisa connect dulu ininya apa, kliennya. Tapi dari poin 1 sampai poin 13 ini ada sebagai catatan, jika kita menggunakan metodenya default route ya, ini sebagai catatan aja ya. Jadi koneksi menghubungkan mikrotik ke internet ini kan ada 2 cara ya. Ada untuk yang tadi dipelajari itu sebenarnya yang pertama adalah default route. Default route ini berarti kan membuat entry static route ya. Static route ke gateway IP modem. Terus ada juga yang dengan DHCP client. Nah, yang DHCP client-nya ini saya bahas dulu sebentar ya konsepnya dulu. Karena tadi kalau prakteknya sih sudah dibahas ya, tapi untuk konsepnya sendiri harus paham bagaimana cara kerjanya di mikrotik. Ini ada di modul 3. Jadi ada di modul 3 berkaitan dengan gateway. Sebentar, saya buka dulu modul 3. Ya, jadi modul 3 oh iya, membahas tentang DHCP client dan bridge. Nah, ini yang akan kita bahas tuh konsepnya. Konsepnya seperti apa gitu ya, DHCP client. Jadi nanti balik lagi ke internet gateway. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika kita mempunyai sebuah ISP, pasti akan mendapatkan alamat IP private ya di modemnya. Ini untuk pelanggan yang berbasis home ya atau rumahan ya, paket internetnya. Dan nanti untuk mikrotiknya akan bisa kita manfaatkan DHCP client. Jadi fungsi DHCP client itu kebalikan dari DHCP server. Kalau DHCP server kan memberikan, kalau DHCP client merequest atau meminta terhadap jaringan yang ada di atasnya. Jadi pastikan kalau kita mengaktifkan DHCP client di mikrotik, tadi terjadi troubleshooting-nya adalah searching ya, tidak berhasil, statusnya adalah bound. Itu artinya bisa jadi tidak disetting DHCP server di gateway-nya, di perangkatnya, maka akan otomatis searching ya. Nah, solusinya ya udah gunakan aja IP static atau default route. Tapi jika tidak ada problem, DHCP client di sini akan mendapat internet ya. Kemudian kita tidak perlu melakukan setting yang lainnya. Jadi untuk setting yang ini sudah tidak perlu lagi kalau sudah menggunakan DHCP client. Nah, ini memberi IP address untuk ke internet ini nggak perlu. Ini poin-poinnya ini. Ya, jadi yang one ini.
ini nggak perlu memberi IP address. Terus setting DNS juga nggak perlu, setting IP root juga perlu. Jadi ada 3 langkah konfigurasi yang dilewat kalau kita menggunakan DHCP client. Nah, DHCP sendiri merupakan salah satu protokol ya, Dynamic Host Configuration, yang merupakan sebuah protokol berbasis arsitektur untuk client server. Jadi ada kliennya adalah DHCP kliennya dan servernya nanti yang memberikan IP. Seperti itu. Implementasinya kita bisa menggunakan DHCP client maupun DHCP server untuk fitur DHCP ini. Nah, di sini dari DHCP client dan DHCP server perbedaannya tadi ini menerima ya DHCP client itu, sedangkan DHCP server ini memberikan IP ke klien. Terus prosesnya di tabel routingnya kalau DHCP itu root ya, DAS, Dynamic Active Static. Kalau untuk DHCP server nanti statusnya ada lisis. Jadi ada beberapa klien yang bisa kita monitoring. Nah, ini konsep detailnya ya. Jadi ketika ada MikroTik mengaktifkan DHCP client, maka otomatis akan didistribusikan DHCP servernya ke MikroTik. Nah, dari MikroTik statusnya bound, otomatis bisa internetan. Kemudian di MikroTik yang ini seperti biasa, kita setting DHCP server untuk menuju ke laptop. Nah, posisi laptop ini sebenarnya DHCP juga. Jadi jangan ketukar, laptop itu di setting DHCP server ya, salah ya. Bukan setting DHCP server laptop, tapi di setting DHCP client. Jadi ada istilahnya DHCP server dan DHCP client. Karena klien kan meminta ke MikroTik nantinya DHCP. Jadi posisinya di sini laptop end user-nya nanti sebagai DHCP client gitu. Nah, ini juga sama seperti tadi ya, cara kerjanya hanya request dan respon gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya kapan menggunakan DHCP client? Itu ada 3 prioritas yang akan kita lakukan ketika kita menggunakan fitur DHCP client. Yang pertama ketika mengkonfigurasi banyak router ya. Jadi kalau implementasi menggunakan router bot, itu terkadang di area tertentu ada router utama dan router distribusi. Nah, jadi seperti ini. Contohnya seperti tadi ya, yang saya coba gambarkan. Jadi ada router utama dan router distribusi. Nah, yang ini. Nah, seperti ini. Jadi ini R1 ini adalah disebutnya router utama. Sedangkan R2 sama R3 ini bisa dibilang routernya router distribusi. Jadi yang langsung diakses oleh klien. Nah, seperti ini ya. Jadi bagaimana caranya supaya router distribusi ini mendapatkan IP dari router 1 yang mengaktifkan di sini yang namanya fungsinya DHCP client. Gitu. Jadi DHCP client yang ini pun sama, pakai DHCP client. Karena kalau tidak mengaktifkan DHCP client, mengkonfigurasi routernya banyak, mungkin waktu yang jadi problem karena harus setting root yang lainnya ya. Kalau masih 2 atau 3 router nggak masalah ya, tapi kalau nanti di sini ada router lagi, ini router, ada router lagi, ada router lagi gitu ya. Nah, ke sini nyambung misalnya. Ini kan pasti membutuhkan import yang lebih ya. Makanya kita aktifkan saja DHCP client untuk MikroTik-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika berlangganan IP public dynamic yang langsung berada di MikroTik. Jadi IP public dari ASP itu ada yang dynamic, tapi sistemnya bisa langsung di-add lewat DHCP client. Adapun IP public yang statik. Kalau IP public yang statik, metodenya menggunakan default route sesuai dengan metode yang pertama. Terus yang ketiga menggunakan fitur wireless repeater koneksi internet dari link wireless. Ya, kalau menggunakan wireless repeater, DHCP client harus ikut serta disettingkan. Nah, tadi setting DHCP client juga udah dibahas ya di awal. Jadi kita cukup mengaktifkan menu
add default route-nya adalah ini yes ya. Jadi semua traffic itu nanti akan dilewati oleh DHCP dengan merequest ke atasnya. Hasil akhirnya nanti seperti ini statusnya kalau bound. Nah, statusnya nanti akan mendapatkan IP address di 192.168.1.3 ini tergantung server ya. Terus nanti gateway-nya berapa akan didapatnya. Dan status di root list-nya berbeda dengan AS. Kalau tadi AS itu kan aktif statik ini. Yang di sini ya. Nah, IP root. Nah, ini ya. AS itu kan seperti ini. Tapi kalau DHCP client adalah DAS. Kita coba aktifkan ya. Saya aktifkan DHCP client sini. Jadi caranya IP masuk ke DHCP client. Nah, ininya saya aktifkan lagi coba ya. Nah, seperti ini. Jadi terkadang kalau terjadi troubleshooting seperti ini berarti ada problem di DHCP servernya gitu. Jadi dia tidak berhasil melakukan bound. Tapi kalau misalnya ditunggu beberapa saat sampai akhirnya bisa ya berarti nggak ada masalah seperti ini. Jadi statusnya adalah bound, kemudian akan mendapatkan default route-nya adalah DS. Kenapa DS? Nggak DAS karena yang jadi link utamanya ini, yang jadi yang aktifnya. Ini kan bentrok ya, IP-nya ini sama-sama satu-satu gitu ya. Terus pertanyaannya bagaimana kalau ingin memprioritaskan yang DHCP kliennya yang aktif, yang AS-nya yang tidak aktif. Ini kita bisa mengatur nilai distance di sini. Jadi nilai distance 1 prioritas utama, nilai distance 2 itu backup. Jadi kalau misalnya ini saya rubah ya, nilai distance-nya gitu. Kalau ada 2 service. Nah, jadi nanti yang menjadikan link utamanya ini yang DHCP client. Tapi kalau yang link utamanya ini nanti tinggal dirubah aja posisinya. Jadi sama-sama connect sebenarnya, hanya yang default-nya ini menggunakan saya DHCP client karena ininya udah saya rubah kan distance-nya. Distance-nya adalah 1. Ya yang ini, maaf. Distance-nya ini dirubah mengalah. Ini distance-nya 2. Karena kalau DHCP client kan kelemahannya ini tidak bisa diedit. Ini saya edit coba. Nah, ini tidak bisa. Jadi yang mengalah nggak apa-apa yang ini, yang default root aja. Jadi ini saya kasih keterangan yang rule di atas ini adalah rule default root gitu. Nah, kalau yang ini DHCP client. Jadi kalau menemukan link warna biru berarti itu posisinya standby biasanya sebagai jalur yang tidak aktif. Kalau linknya hitam itu jalurnya aktif. Oke, kita coba ping dulu ke Google. Nah, ini udah otomatis aktif ya. Nah, ini baru Mikrotik terhubung ke internet. Sekarang kita langsung ke VirtualBox yang udah diinstal ya. Di komputer teman-teman sudah berhasil belum install Windows-nya? Kalau di saya udah berhasil ini. Jadi output-nya saya menggunakan Windows 8. Silakan kalau yang sudah sampai install Windows ya, boleh di ini lagi di chat Zoom ya. Berarti langsung ke berapa? Tadi terakhir 5 ya? Coba terakhir apa? 5 ya? Ya 5, berarti 5 itu tadi sudah berhasil install di virtual mesinnya. Tapi kalau yang sudah sukses sampai ke Windows ini, berarti 6 ya. Silakan chat Zoom 6 ya, kalau sudah berhasil. Nanti kita akan coba simulasikan bagaimana Mikrotik yang ada di router board ini bisa untuk tes 1, 2, 3. Suara masih aman ya? Kalau nanti ada kendala tinggal di chat aja ya. Saya nggak bisa monitoring ini ya, mute-nya. Oke. Ya, 6. Oke, sudah. Mas Putu dari Bali ya, Mas Putu ya. Ini kemungkinan. Mas Saiful udah, Ganesha sudah, Mas Renaldi sudah, Heri Suronto udah ya.
Oke, silakan yang lainnya sambil ini pastikan sudah bisa Windows-nya di VirtualBox-nya sudah jalan ya. Nah, kita akan coba simulasikan. Ya, jadi kalau yang sudah bisa masuk ke Windows-nya, pastikan cek di Windows-nya itu DHCP client-nya aktif atau enggak ya. Karena kan tadi di Mikrotik-nya sudah disetting DHCP server. Cara ngeceknya ya klik kanan aja di sini. Open Network, Sharing Center, kemudian nanti pastikan di adapternya adalah ininya. Nah, ini saya diaktifkan semua ininya, Ethernet-nya. Jadi ada 4 Ethernet ya. Jadi semuanya aktif. Saya coba aktifkan salah satu aja ya. Yang ini saya disable dulu biar enggak terlalu banyak yang aktif. Ini disable dan yang ini juga disable. Jadi yang aktif cuman ini aja. Ya, ini caranya kita klik kanan properties. Nah, pastikan di sini. Nah, posisinya jangan seperti ini. Kalau posisinya seperti ini berarti nggak akan connect ya ke internet karena IP-nya berbeda. Kan gateway utama di Mikrotiknya 10.1. Sedangkan di sini saya setting IP address-nya 2. Jadi nggak akan connect. Kecuali kalau ininya dirubah jadi seperti ini, misalnya 10 ya. Ininya 10, baru ininya 10, ini pasti connect ya. Kita coba dulu pakai IP statik. Jadi kalau saya pakai IP statik ya, kita coba. Kalau teman-teman mau pakai IP statik seperti saya boleh, atau langsung ke DHCP server ini pilih aja obtain IP address automatic ya. Boleh gitu ya. Saya coba pakai IP statik dulu. Nah, kita cek dulu IP sayanya 10.1 enggak? Kita cek. Routernya IP address-nya. Ya, ini gateway saya 10.1 kan. IP address-nya. Oke. Harusnya sudah bisa terkoneksi. Nah, kalau ada status seperti ini, caranya coba disable dulu, di refresh, disable. Kemudian kita enable lagi. Oke. Kita coba lakukan ping ya. Atau kita cek IP config ya. IP config sudah. Nah, ini IP-nya udah 10.8. Kita coba ping ke gateway-nya dulu. 192.168.10.1. Jadi pastikan untuk ngetes di klien, uji cobanya ping ke gateway saja dulu. Jangan dulu ke internet. Ini untuk memastikan internet sudah connect atau belum gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa IP-nya masih destination host uncredible. Jadi mikrotik yang dituju di sininya adalah belum aktif. Nah, ini kita perlu cek juga ya di sini. Biasanya suka standby mikrotiknya. Di mikrotik yang ini. Coba ini ping ke Google. Nah, ini udah connect. Bentar. Mikrotiknya menggunakan yang mana nih? Coba saya servisnya pakai yang DHCP. Kita ubah lagi ke DHCP. Dapat internet nggak?
Sepertinya ini terkoneksi ke mikrotik 1 lagi. Jadi di awal ini jadi dia nggak mau. Coba kita cek dulu konfigurasi mikrotik ini, IP, firewall, NAT. Nah, NAT sih udah aman ya, nggak ada masalah. Biasanya troubleshooting ada di sini, ada di NAT. Kalau klien tidak bisa mengakses internet, ada di NAT biasanya. Atau bisa juga saya karena mengaktifkan 2 mikrotik yang default-nya sebenarnya ini saya. Coba saya ini aktifkan dulu ya. Barangkali ini ke sini default-nya saya. Ya, kalau DHCP kliennya nggak searching, ini kan di mikrotik ya, Mbak Fauzia ya. Nggak apa-apa, metodenya nggak usah pakai DHCP saja, dipilih salah satu. Jadi pakai statik aja. Jadi jangan, karena itu bisa jadi dari router utamanya tidak memberikan IP ini ya, IP DHCP server ke klien. Kalau nggak salah tadi saya cek tadi itu udah connect menggunakan IP yang statik. Dirubah aja dulu ke IP yang statik ya. Di disable aja, di disable service DHCP-nya. Gunakan yang statik. Jadi tadi udah jalan sebenarnya tadi kalau menggunakan yang statik ya. Ya, ini saya menggunakan router yang satunya lagi. Berarti saya harus setup yang ini aja dulu ya. Sebentar. Coba akses Winbox-nya. Cek. Ya, saya coba akses yang router ini ya. Karena bisa jadi mikrotiknya terkoneksi ke ini. CHR-nya ini. Oh, iya. Satu kantor. Oke. Ini salah satu saya open dulu. Berarti yang ini saya open dulu ya. IP root-nya bisa belajar.
Ya, coba sebentar. Saya pakai yang ini aja. Pakai yang amat ya. Kalau yang sudah bisa internetan di kliennya itu silakan ya. Bisa ketikkan lagi 7 ya. Jadi kalau 6 itu udah install Windows, kalau 7 berarti kliennya sudah bisa internet dengan cara tadi. Ya, ini 777 silakan. Nah, jadi seperti ini kalau saya langsung remote ke router port ya. Ini kalau VirtualBox yang tadi saya ada dua servis mikrotik. Jadi nanti saya coba cek dulu. Ini yang runningnya bersamaan ya. Nah, jadi outputnya seperti ini kalau menggunakan fisik ya. Jadi klien yang ada di sininya udah bisa terkonek melalui gateway ini. Harusnya melalui gateway IP address LAN-nya. Nah, hanya ini kan saya aktifkan DHCP client contoh ya. DHCP client tambahkan statusnya adalah bound. Nah, ini dapat IP 115 dan saya coba ping ya. Ping ke Google. Nah, jadi seperti ini. Jadi servisnya udah aktif untuk Pikrotik terhubung ke internet. Jadi saya tidak perlu men-setting lagi IP root, nggak perlu ya. IP root nggak perlu, jadi semuanya sudah diwakili oleh DHCP client dengan dynamic active static. Kemudian saya setting DHCP server, klik. Nah, ini kan belum dibuat ya DHCP servernya. Klik DHCP server, nanti pilih di sini adalah ke lokal ya. Oke. Next. Nah, ini alamat IP-nya 10.0. Next. Next. Kemudian next. Sampai selesai. Dan terakhir adalah NAT ya. IP firewall NAT. Tambahkan chain-nya source NAT. Out interface-nya ke Ether 1. Action-nya adalah mask security. Kita cek di laptop sayanya IP config. Nah, ini kan masih saya IP-nya masih 17 ya. 192.168.1.7 berarti saya belum terhubung ke gateway yang ini. Yang 10.1. Ini ada 2 nih, hapus saja 1 ya. Nggak perlu. Nah, harusnya Mikrotik itu memberikan IP di network ini ke klien. Nah, untuk itu kita perlu cek di settingan di kliennya di sini. Bisa lewat shortcut kalau mau masuk ke network connection. Itu bisa masuk ke ncpa.cpl ya. Windows R seperti ini. Nah, shortcutnya ini. Cara cepatnya saya nanti kita cek Ethernetnya, Ethernet oke. Ini kita cek. Ya, udah aktif semuanya. Status cek udah dapat IP atau belum. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah dapat IP 10.254 dari server Mikrotik ya. Jadi kalau kita IP config, nah ini IP-nya sudah dapat 10.254. Jadi tadi pun yang di VirtualBox harusnya dapat IP segini ya. Nah, jadi kalau ada problem, kemungkinan tadi di VirtualBox saya ada 2 service yang berjalan, jadi salah satu harus mengalah dulu ya. Nanti saya coba cek lagi. Hanya kurang lebih outputnya seperti ini. Jadi klien terhubung ke internet itu melalui gateway dari
IP mikrotik. Ya, jadi kalau kita lakukan ping ke Google, ini juga udah langsung otomatis bisa internetan. Ya, jadi kalau sudah seperti ini ya udah, kita tinggal lanjutkan ke konfigurasi selanjutnya ya, yaitu settingan yang lain. Nah, kebetulan di modul 3 ini kita membahas masalah bridge ya, bridge di mikrotik. Kita akan lanjutkan ke modul selanjutnya tentang bridge mikrotik.